yang saya sayangi, sudah lama kita bisa ketemu juga setelah pada bulan Syawal ini, setelah hari raya. Ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara sekalian yang saya sayangi, nama Guru Teknologi, karena kondisi seperti ini sehingga praktikum saya lakukan secara daring. Praktikum pemuliaan tanaman ini ada beberapa mata praktikum yang harus kita pelajari sebetulnya. Yang pertama adalah penyanderaan tanaman, kemudian emaskulasi, hibridisasi, yang keempat resistensi tanaman terhadap kekeringan, yang kelima resistensi terhadap hama, yang keenam resistensi tanaman terhadap penyakit, dan yang terakhir adalah koleksi plasma limfa. Namun kayaknya kita tidak bisa melakukan kesemuanya. Pada hari ini saya sampaikan 3 bab dulu, kemudian yang lainnya nanti menyusul. Yang saya sampaikan yang pertama adalah penyanderaan tanaman. Apa itu penyanderaan tanaman? Penyanderaan di sini bukan berasal dari kata sandra, tetapi berasal dari kata candra. Apa candra? Candra itu dalam bahasa Jawanya, bahasa daerahnya itu adalah menggambarkan, melihat, ya. Kemudian penampakan secara visual itu bagaimana? Contohnya begini, kalau saudara itu nyondro seorang putri, bahwa putri itu hidungnya mancung, kemudian matanya bulat, itulah nyondro. Nah, karena ini pemulihan tanaman, maka yang kita condro itu adalah tanaman. Tanaman apa? Yaitu tergantung daripada varietas. Ini tingkatnya adalah varietas ya kalau penyanderaan tanaman. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggambarkan. Jadi satu tanaman itu bisa digambarkan melalui tulisan. Nah, tulisan itu yang disebut dengan deskripsi tanaman. Ya. Deskripsi tanaman. Jadi hasil akhir daripada penyanderaan ini adalah deskripsi tanaman yang harus dilakukan pada saat akhir daripada pemulihaan tanaman. Jadi pemulihaan tanaman itu secara prinsip adalah untuk menghasilkan kualitas unggul dalam hal apapun. Ya. Kemudian dari yang unggul ini kemudian dibuatkan deskripsinya yang biasanya ditambahkan pada sertifikat. Nah, deskripsinya bagaimana? Deskripsi itu terdiri yaitu tadi fisik dan sifat-sifat khusus. Lalu bagaimana caranya? Kita siapkan bahannya dulu, alatnya dulu. Ya, kita karena praktikum di sini yang kita tidak langsung di lapangan, tapi kita buatkan di pot. Dan nanti di pot itu atau polybag kita siapkan benihnya. Di dalam petunjuk praktikum benih itu yang disiapkan adalah kedelai. Ya. Kemudian kalau di dalam handphone saya ini benihnya adalah kacang tanah, tapi bisa juga digunakan kedelai. Nanti akan saya pakai kedelai dan kacang hijau. Itu bahannya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Yang pertama adalah kita siapkan medianya. Yang medianya itu saya laksanakan di pot. Nah, di dalam pot itu kemudian kita tanamkan benih kira-kira 3 atau 4, kemudian nanti tinggalkan 1. Setelah itu dilakukan pengamatan. Pengamatan yang ada tentunya tergantung daripada deskripsi apa nanti yang akan kita tulis. Nah, karena ini adalah dari kedelai yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama adalah tipenya, determinate atau indeterminate. Kemudian tinggi tanamannya, panjang dan lebar daun, warna bunga, umur berbunga, kemudian resisten terhadap hama dan penyakit. Kita pengamatan kolom lain, pengamatan kolom yang terdiri daripada jumlah kolom. Saudara tahu kan kalau kolom kedelai itu ada 1, ada berisi 1 biji, 2 biji, 3 biji sampai dengan 4 biji. Kemudian kolom umur kolom masa, ya. Kemudian berat daripada 1000 biji. Kenapa 1000 biji? Karena kalau 100 biji terlalu kecil.
100 biji sebetulnya juga nggak apa-apa sih. Yang sebetulnya bisa menggambarkan. Jadi dengan membaca deskripsi ini orang bisa menggambarkan nanti akan bisa dipanen umur berapa, saudara tulis sedetail-detailnya, ya seperti itu. Kemudian resistensinya juga itu adalah pertama yang akan kita lakukan di dalam praktikum. Ini adalah satu mata acara praktikum. Mata acara praktikum yang kedua adalah resistensi tanaman terhadap penyakit. Sebetulnya masih ada resistensi terhadap kekeringan, resistensi terhadap hama, ya. Kegagalan suatu produksi untuk bisa menghasilkan tanaman itu menghasilkan maksimal itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah gangguan daripada lingkungan biotik dan gangguan daripada yang abiotik. Biotik itu diantaranya adalah hama, penyakit, itu adalah biotik. Yang abiotik itu adalah cuaca, kemudian iklim, ya. Kemudian ada lagi kondisi tanah, misalkan seperti kebutuhan pupuk, kekeringan, itu adalah abiotik. Nah, ini biotik yang kita ambil adalah biotik penyakit. Sebetulnya hama aja. Kemudian bagaimana dengan manusia? Itu kan juga lingkungan yang mengganggu produksi. Apakah itu termasuk biotik atau abiotik? Itu bukan termasuk lingkungan yang biotik. Nggak tahu, itu terserah apa namanya. Yang penting kita tidak bahas di sini. Yang kita bahas di sini adalah biotik. Itu sudah saya jelaskan di situ. Kemudian kalau lingkungan yang biotik itu sebetulnya bisa dikendalikan dengan menggunakan pestisida. Apakah pestisida itu yang organik atau anorganik, itu bisa dilakukan. Tetapi yang paling aman adalah dengan menggunakan varietas yang resisten. Itu adalah yang paling aman, karena dengan varietas yang resisten saudara tidak perlu menggunakan pestisida yang anorganik. Pestisida organik apakah tidak bisa? Bisa. Tetapi pestisida organik itu dibutuhkan banyak, sehingga tenaga dan biaya akan terlibat di situ. Tapi kalau varietas unggul, maka tenaga dan biaya bisa dikurangi. Untuk itu, maka tujuan untuk menghasilkan varietas unggul yang resisten terhadap penyakit tertentu itu akan lebih diutamakan. Lalu solusinya apa? Pengadaan benih yang unggul, resisten terhadap hama, penyakit dan lain-lainnya yang menyebabkan kerusakan pada tanaman itu. Kalau tujuan praktikum ini, karena tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui persentase kerusakan. Nah, kita belajar bagaimana menghitung kerusakannya. Jadi menghitung kerusakan. Nah, bagaimana caranya menghitung? Tentunya nanti akan saya jelaskan. Dalam praktikum ini kita menggunakan resistensi tanaman kacang tanah terhadap serangan karat daun. Di sini akan mungkin agak berbeda dengan yang tulisan HTT dengan pemeliharaan tanaman. Bahan dan alat diantaranya pot dengan media tanah, benih kacang tanah, pupuk organik, ekstrak daun kacang tanah yang terserang penyakit karat daun. Kenapa demikian? Karena karat daun yang ada di dalam tanaman kacang tanah yang kita ambil biasanya pada tanaman kacang tanah yang cukup tua, itu kita ambil ekstraknya. Asumsinya karena penyebabnya itu adalah jamur, maka asumsi kita di dalam ekstrak itu ada sporanya. Nah, dari spora itu nanti kita semprotkan pada tanamannya dengan tujuan apa? Untuk menginfeksi tanaman kacang tanah. Kemudian kita lihat seberapa resistensi kacang tersebut terhadap serangan karat daun. Kemudian alat yang lainnya adalah blender. Kita tidak bikin masakannya dengan blender, tapi kita bikin ekstrak daripada spora sprayer. Kemudian pelaksanaannya kita tanam kacang tanah itu kita gunakan 4 pot yang agak besar. Dalam 1 pot kita isi 5 benih. Nah, tujuan kita adalah untuk menghasilkan 5 tanaman per pot, karena potnya agak besar.
Kemudian setelah tanaman itu berumur 2 minggu, kita semprot dengan menggunakan sprayer adalah hasil daripada ekstrak spora tadi. Kemudian selanjutnya kita amati pada setiap 1 minggu sekali kita amati. Tanaman berakhir pada saat tanaman berproduksi. Kemudian bagaimana mengamati persentase? Mengamati persentase itu adalah ada rumusnya. Dimana rumusnya itu adalah sigma. Jadi P itu adalah persentase kerusakan, maka sama dengan sigma I sama dengan 1N dikalikan N dikali dengan V, kemudian dibagi dengan V dibagi dengan Z dikalikan dengan N. Z dikalikan dengan N dikali. Nah, ini dikalikan lagi dengan 100%. Nah, dikalikan dengan 100%. Di mana sigma ini adalah jumlah daripada yang V. Nah, V ini adalah tingkat atau tingkat kerusakan, yang ada M itu adalah jumlah tanaman, kemudian V itu adalah tingkat kerusakan, harga numerik, istilahnya harga numerik atau tidak. Kemudian yang Z harga numerik, setiap harga numerik tertinggi ya, Z itu harga numerik tertinggi. Jadi ini adalah harga nomor tertinggi ada di sini. Kalau misalkan ini ada satu pot itu adalah kita menggunakan 4 pot ini. Ini adalah ulangan 1, ini ulangan 2, dan ini ulangan 3. Di dalam setiap ulangan itu ada 5 tanaman. Nah, kemudian masing-masing kita semprot. Nah, ini populasi di sini adalah ada 5. Jadi di mana N besar itu sama dengan 5, N kecil ini adalah jumlah tanaman yang terserang pada kategori atau numerik yang sama. Harga numerik atau kategori yang sama. Sehingga kalau dari 5 tanaman itu ada 2 kategori berapa lah? Kategorinya seperti ini. Ada 6 kategori, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 itu tanpa serangan. Jadi 0 tanpa serangan. Nanti ada di materinya. Jadi yang 0. Jadi 0 itu adalah tanpa serangan. Kemudian yang 1 itu adalah lebih dari 0, sedikit ya, lebih dari 0 sampai dengan 20%. Kalau ini lebih dari 20% sampai dengan 40, kemudian 41 sampai dengan 60, ini 60 sampai dengan 80. Kemudian yang di sini itu di atas 80 sampai mati. Misalnya biasanya daun mati. Di atas 80 ini daun sudah mati. Ini adalah kategorinya. Ya. Nanti tolong kalau kurang jelas saudara bisa mengajukan pertanyaan itu lewat WA group saja. Ya, kalau kurang jelas bisa lewat WA group. Nanti akan saya sampaikan apa yang saya jelaskan sekarang itu melalui YouTube fakultas. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah koleksi plasma nutfah. Plasma nutfah itu apa toh? Itu adalah sebetulnya gen ya. Yang kita pegang di situ gennya, bukan tanamannya. Kenapa gen itu sangat penting di dalam pemeliharaan tanaman? Karena materi di dalam pemeliharaan tanaman itu adalah gen. Contohnya, kalau misalkan ini adalah konveksi, kemudian konveksi itu akan menghasilkan suatu produk, maka bahan bakunya adalah kain. Tetapi kita pemeliharaan tanaman, produk kita adalah varietas unggul. Karena varietas unggul, maka materi yang akan kita gunakan adalah genetik. Jadi kalau kita mengkoleksi plasma nutfah, itu artinya kita mengkoleksi genetik.
Nah, yang kita koleksi itu yang apa? Yang kita koleksi itu adalah varietas. Jadi mulai dari varietas lokal, varietas yang sudah kuno, dan sampai dengan varietas yang baru diketemukan. Dan yang paling baik, koleksi itu kalau varietas baru mungkin sudah diperoleh. Yang satu varietas yang paling bagus untuk dikoleksi adalah varietas yang liar atau landrace. Kemudian varietas yang sudah lama, tujuannya apa? Walaupun landrace atau varietas liar itu satu sisi memang mungkin kurang bagus, tidak diinginkan, tapi dari sisi lain itu akan lebih ada yang kelebihannya. Di antaranya adalah mereka lebih resisten, tapi biasanya produksinya adalah tidak tinggi. Namun bagi pemulihan tanaman yang disebut unggul itu tidak selalu yang persatuan luasnya tinggi. Contohnya bagi tanaman hias, apakah itu kecil? Kalau itu baru itu namanya akan tetap unggul dan harganya mahal. Lalu bagaimana koleksi? Koleksi itu ada dua jenis, in situ dan ex situ. Yang in situ itu adalah koleksi pada habitatnya. Contohnya adalah bunga rafflesia. Rafflesia itu dikoleksi pada habitatnya yang ada di Bengkulu sana, itu namanya adalah in situ. Ex situ itu di luar habitat. Di luar habitat contohnya apa? Yang ada di kebun raya. Di kebun raya, misalkan di kebun raya Bogor atau Purwodadi, itu adalah berasal dari bermacam-macam habitat, tetapi di situ dikoleksi di dalam bentuk tanaman. Ada juga koleksi di dalam bentuk benih, tepung sari atau tanaman yang dikerdilkan. Di dalam bentuk benih atau tepung sari bisa juga dikoleksi di dalam balai-balai benih, di dalam ruangan yang suhunya itu bisa diatur dan tingkat kelembabannya bisa diatur. Tetapi kalau misalkan tanaman yang dikerdilkan itu adalah pada media kultur jaringan. Kenapa dikerdilkan? Karena supaya tidak segera habis nutrisinya. Kita tidak butuh tanaman yang besar, tapi yang dibutuhkan di situ ada gen. Untuk membiarkan gen itu adalah hal yang tidak sulit. Lalu ini akan saya praktekkan bagaimana koleksi benih, yang dimana koleksi benih itu bagian daripada koleksi plasmanuva, ya. Koleksi benih yang sangat sederhana, yang bisa saudara lakukan misalkan di rumah. Saudara akan mengkoleksi dalam jumlah yang kecil, yaitu dengan menggunakan toples kecil ini, ini sudah, ya, sudah praktikkan kita. Nah, di dalam toples kecil ini, kemudian akan kita berikan kapur di bawahnya. Kapur bisa silikat gel, ya, bisa menggunakan kapur mati. Jadi kalau kapur mati, saudara membeli kapur yang untuk anginan, samping sekarang sudah tidak banyak lagi yang digunakan. Ya. Ini sepertiga bagian. Nah ini kenapa saya menggunakan kapur kulit? Ini juga termasuk kapur mati. Bisa juga silikat gel. Silikat gel itu yang biasa kalau saudara membeli sepatu. Di dalam sepatu itu pasti ada atau makanan. Di dalam memberikan makanan di dalam toples. Di dalam toplesnya itu ada butiran-butiran yang dikemas di dalam kertas. Nah, yang ada di dalam kertas itu namanya adalah silikat gel. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyerap kadar air yang ada di dalam benih. Karena kelebihan kadar air yang ada di dalam benih itu menyebabkan benih itu berkecambah. Pada saat benih berkecambah kemudian tidak berlanjut, maka setelah selesai cadangan makanan yang ada di dalam endosperm, maka benih akan mati. Ini caranya. Nah, untuk supaya benih itu tidak, karena campur ini semakin lama akan semakin menjadi serbuk. Kenapa menjadi serbuk? Karena di sini fungsinya menyerap air. Begitu air itu cukup untuk menjadi serbuk, ini akan menjadi serbuk. Nah, setelah itu kita berikan di atasnya adalah spons. Tujuan spons ini apa? Supaya serbuk yang ada di dalam, nanti kalau sudah menjadi serbuk tidak bercampur dengan benih, ya. Tetapi dengan spons ini fungsi daripada kapur untuk menyerap benih itu tetap bisa terlaksana. Lalu ini benih yang akan kita
koleksi ini adalah benih kacang hijau yang tentunya yang saudara koleksi ini adalah saudara sudah tahu karakteristik atau deskripsi daripada kacang hijau ini. Nah, sesudah itu saudara tutup. Nah, kemudian untuk catatan supaya tidak hilang, sampai saudara mempunyai catatan di dalam buku kecil saudara tuliskan adalah di sini. Nah, seperti ini adalah praktikum kakak-kakak tingkat saudara dulu, ya. Jadi seperti ini. Apa yang akan saudara tuliskan di sini? Yang saudara tuliskan di sini adalah klasifikasi. Pertama klasifikasi, kemudian yang kedua adalah karakteristik yang penting seperti yang ada di dalam deskripsi, seperti nanti yang saudara praktikumkan, tapi yang saudara koleksi itu pasti yang saudara sudah tahu apakah itu berasal dari balai benih saudara mengambil, apakah saudara mendeskripsikan sendiri, ya. Saudara ketik, kemudian saudara tempelkan seperti ini. Lalu selanjutnya bagaimana? Taruh benih ini pada tempat yang aman dari air, kemudian suhunya adalah rendah. Contohnya di dalam kulkas. Ya, jangan di dalam kulkas, jangan di freezernya ya. Nanti jadi es benih dan benihnya mati. Dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, karena gen itu dari protein yang mungkin sebagian besar protein atau asam amino yang tergabung-gabung, ya, itu mati, rusak, ya. Karena rusak maka apa yang saudara inginkan dari situ sudah tidak ada lagi. Contohnya kalau kita di lab itu kita simpan di dalam kulkas. Nah, kalau disimpan di dalam kulkas ini maka bertahun-tahun masih bisa ditanam lagi, masih bisa tumbuh lagi. Dan di situ maka kalau saudara menginginkan gen itu untuk materi daripada menghasilkan varietas unggul masih ada. Kemudian saudara-saudara praktikum 3 mata praktikum sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya praktikum yang untuk penyanderaan tanaman nanti akan kita praktekkan penanamannya, dan pada 2 minggu berikutnya nanti akan kita amati, kemudian kita sampaikan lagi melalui YouTube yang sama, YouTube-nya Fakultas Pertanian. Kemudian dengan penyanderaan tanaman nanti juga kita praktekkan bagaimana menanamnya. Kemudian yang penyanderaan tanaman nanti 2 minggu lagi juga kita akan amati. Oke, saudara-saudara, ini akan saya praktekkan proses penanamannya. Yang pertama kali itu adalah untuk resistensi terhadap penyakit karat daun. Yang kita tanam di sini adalah kacang tanah pada pot besar supaya bisa menampung 4-5 tanaman, dan cara penanamannya jangan terlalu dalam. Kemudian dibuat 4 lubang. Di dalam lubang masing-masing dimasukkan benih yang berukuran sama, kemudian kita tutup tipis-tipis saja supaya tanaman mudah untuk tumbuh. Ini saya gunakan 3-4 ulangan jika dipraktekkan di rumah. Kita diamkan selama 1 minggu, kemudian tanaman disemprot dengan ekstrak spora dari Cercospora atau karat daun yang lainnya. Untuk praktikum penyanderaan yang kita butuhkan 1 tanaman saja, tapi kalau ditanam di rumah jangan hanya 1 tanaman saja, karena takutnya jika tidak tumbuh, terkena penyakit, atau hal-hal lain yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh, maka saudara tidak dapat melakukan penyanderaan. Sehingga pada pot saudara buat 3 lubang agak ke tengah, kacang hijau. Tapi nanti ada 1 tanaman lagi, yaitu kedelai. Dalam 1 lubang dimasukkan 1-2 benih. Kalau sudah tumbuh akan dipotong dan ditinggalkan 1. Tujuannya supaya kita fokus pada 1 tanaman. Hal ini bukan berarti praktikum sudah selesai.
Kalau untuk koleksi plasma nutfah tadi sudah selesai, tetapi kalau ini belum selesai, selesainya sampai dengan panen. Untuk penyanderaan nanti sampai panen, karena saudara akan menggambarkan dan mendeskripsikan tanaman kedelai saja sampai dengan panen itu. Fisiknya bagaimana, kemudian karakteristik lainnya juga kita menggambarkan. Kalau resistensi ini juga sampai panen, karena untuk mengukur setiap umur pengamatan setelah 2 minggu disemprot, seberapa persentase kerusakan karat daun tersebut. Demikian praktikum ini sudah kita lakukan. Saudara bisa melihat pada YouTube Fakultas Pertanian. Namun jika ada pertanyaan, silakan saudara tuliskan pada WA grup Agroteknologi semester 6. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.